Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bu Dr. Sangayu Putrahayu, SMH, sebagai pengampu mata kuliah Hukum Investasi. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami dengan judul Analisis Kebijakan TKDN dan Dampaknya Terhadap Penanaman Modal Asing di Sektor Teknologi. Sebelum kita memulai presentasi, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bima Hui Aji dengan NIM 811422320. Saya Ricardo Cornelius dengan NIM 81114222307. Saya Keisha Lisana Syedkin dengan NIM 811142231. Saya Vina Calarasati dengan NIM 811422313. Saya Mustika Nursukityarti dengan NIM 811422314. Saya Amanda Satyawati dengan NIM 811422317. Saya Nadia Sela Majid dengan NIM 811422324. Saya Devina Salam Sabina dengan NIM 811422325. Saya Afinia Devita Mukti dengan akhiran NIM 327. Yang berikutnya ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di pendahuluan, misalnya next, ada latar belakang. Investasi asing oleh perusahaan multinasional lebih cocok bagi negara berkembang dibandingkan opsi ekspor, karena menciptakan lapangan kerja dan mendorong transfer teknologi untuk melindungi dan mengembangkan industrinya. Negara berkembang menerapkan Local Content Requirement atau LCR yang mewajibkan penggunaan barang atau jasa domestik dalam investasi asing. Di Indonesia, LCR dikenal sebagai tingkat kompeten dalam negeri atau TKDN yang diterapkan di berbagai sektor seperti pengadaan barang atau jasa, pertambangan, listrik, teknologi komunikasi, dan perdagangan. Istilah TKDN sendiri pertama kali ada di Pasal 1 Angka 3 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2006, yaitu besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau disingkat TKDN ini setidaknya mengatur mengenai persentase minimal kandungan produksi yang berasal dari dalam negeri, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun kombinasi keduanya. Di mana perhitungan TKDN itu mencakup berbagai aspek seperti biaya tenaga kerja, transportasi, penggunaan mesin produksi, serta biaya lain yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Di mana kebijakan TKDN ini awalnya diwajibkan dalam sektor industri serta pengadaan barang dan jasa untuk mencapai tujuan itu mengurangi impor, meningkatkan usaha lokal, mendorong munculnya usaha-usaha baru, serta agar perusahaan lokal itu dapat memenangkan tender yang digagas oleh pemerintah. Next. Sebagai upaya untuk memperkuat industri dalam negeri tersebut, pemerintah tuh menerbitkan juga Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, di mana dalam instruksi ini pemerintah mengadakan suatu upaya, yakni Gerakan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau disingkat P3DN, yang ini adalah mencakup kebijakan TKDN di dalamnya. Nah, kebijakan TKDN didukung oleh regulasi yang mendorong peningkatan penggunaan komponen lokal, terutama di sektor telekomunikasi. Beberapa aturan terkait antara lain ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020. Regulasi ini berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Baik, dengan latar belakang tersebut, di sini kami menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kerangka hukum yang mengatur kebijakan TKDN di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana dampak kebijakan TKDN terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Nah, yang pertama di sini adalah bagaimana kerangka hukum yang mengatur kebijakan TKDN di Indonesia. Indonesia menyadari bahwa investasi asing memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, kemandirian nasional juga perlu diperkuat agar industri dalam negeri dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh potensi ancaman dari investasi asing yang dapat berdampak pada keberlangsungan industri lokal, termasuk daya saing sumber daya manusia yang mungkin kalah bersaing dengan tenaga kerja serta produk asing yang masuk. Nah, TKDN merupakan persyaratan yang diberlakukan negara untuk mengoptimalkan manfaat investasi asing dengan mewajibkan penggunaan perusahaan lokal dalam pengadaan barang dan jasa, penggunaan bahan baku dalam negeri, serta memperkerjakan tenaga kerja lokal. Nah, kebijakan ini yang secara internasional dikenal sebagai Local Content Requirements atau LCR, yang umum diterapkan di negara berkembang sebagai strategi untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri.
Boleh dilanjutkan, silakan. Ketentuan mengenai TKDN telah diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa Indonesia perlu memanfaatkan potensi sumber daya dengan menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan TKDN terhadap suatu produk yang diperjualbelikan di Indonesia. Untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan TKDN, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Upaya seperti peningkatan kualitas seperti kapasitas industri lokal, serta penguatan regulasi menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan kebijakan ini. Dengan strategi tersebut, Indonesia dapat memperkuat kemandirian ekonomi, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Baik, untuk selanjutnya itu berdasarkan ketentuan dalam Permen Perin nomor 29 tahun 2017 dan Permen Perin nomor 22 tahun 2020, penilaian TKDN itu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam suatu produk, termasuk yang pertama itu ada bahan baku dalam negeri, yaitu jumlah dan kualitas material yang bersumber dari produksi dalam negeri. Dua, ada tenaga kerja, yaitu proporsi kerja para pekerja yang terlibat dalam proses produksi barang, baik yang berperan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga itu ada proses produksi, yaitu kegiatan perakitan, manufaktur, dan pengolahan yang dilakukan di dalam negeri. Yang keempat ada teknologi, yaitu pemanfaatan atau pengembangan teknologi yang diterapkan di Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada investasi, yaitu modal yang ditanamkan oleh perusahaan dalam negeri untuk mendukung produksi barang tersebut. Rumusan kedua di sini ada bagaimana dampak kebijakan TKDN terhadap penanaman modal asing Indonesia yang akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Kebijakan tingkat komponen impor dalam negeri atau TKDN bertujuan untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Regulasi mengenai hal ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 2014 dan PP Nomor 29 Tahun 2018, di mana TKDN mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Produk harus dibuat di Indonesia dengan tenaga kerja dan bahan baku lokal. Meski investasi asing penting, kebijakan ini memastikan industri dalam negeri Content Requirements atau LCR umum untuk diterapkan di negara berkembang untuk melindungi industri lokal. Kebijakan TKDN bertujuan meningkatkan daya saing industri lokal dengan mewajibkan penggunaan komponen dalam negeri dalam proyek pemerintah. Hal ini memberi peluang bagi produsen lokal untuk berkembang, berinovasi, dan meningkatkan kualitas produk agar lebih kompetitif. Selain itu, TKDN juga mengurangi ketergantungan pada impor dengan mendorong pemanfaatan bahan baku dalam negeri, sehingga industri lebih mandiri. Dengan meningkatnya penggunaan produk lokal, neraca perdagangan membaik, defisit impor berkurang, dan stabilitas ekonomi nasional lebih terjaga. Pelaksanaan kebijakan TKDN menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang dianggap rumit dan mengurangi daya tarik investasi asing. Persyaratan yang kompleks dapat menghambat investor untuk menanamkan modal di sektor tertentu. Selain itu, proses pengukuran dan evaluasi TKDN masih dinilai subjektif dan kurang transparan, sehingga menimbulkan kebingungan serta mengurangi kepercayaan investor terhadap kebijakan ini. Salah satu regulasi yang secara khusus mengatur mengenai TKDN adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, yaitu nomor 46 tahun 2022, yang menetapkan ketentuan serta tata cara perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri bagi industri kecil. Kebijakan TKDN ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal, namun juga sebagai upaya strategis dalam mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem industri. Next. Berikut ada beberapa contoh. Salah satu contoh investor asing yang berkontribusi dalam pengembangan di Indonesia adalah Bank Internasional yang menyediakan pendanaan bagi proyek infrastruktur. Dukungan finansial ini dapat berubah pinjaman dengan skema tertentu maupun hibah yang diajukan untuk mempercepat realisasi berbagai proyek strategis. Berikutnya ada investasi lain yang berpotensi berkembang di Indonesia adalah rencana investasi
Apple. Perusahaan teknologi global ini telah menunjukkan minat untuk memperluas kehadirannya di Indonesia, terutama dalam pengembangan pusat inovasi dan manufaktur. Sebagai perusahaan teknologi multinasional, besarnya potensi negara ini. Dengan populasi yang besar dan tingkat adopsi teknologi yang terus meningkat, Indonesia menjadi target yang menarik bagi ekspansi bisnis Apple. Selama bertahun-tahun, Apple telah dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan komputer pribadi dan terus berinovasi dalam berbagai produk teknologi, termasuk iPhone, yang sangat populer di kalangan konsumen Indonesia. Sejalan dengan kebijakan TKDN, Apple harus memenuhi persyaratan kandungan lokal agar dapat memasarkan produknya secara luas di Indonesia. Hal ini berpotensi untuk mendorong Apple untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal, baik dalam manufaktur, perangkat, maupun pengembangan ekosistem digital. Selanjutnya kesimpulan, kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di Indonesia telah dirancang sebagai upaya memperkuat perekonomian nasional dengan mendorong penggunaan produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Melalui regulasi yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, pemerintah menetapkan kewajiban bagi perusahaan termasuk penanaman modal asing untuk memenuhi persentase tertentu dari kandungan lokal dalam produk yang mereka tawarkan. Di satu sisi, kebijakan ini menciptakan peluang bagi industri dalam negeri untuk berkembang dan berinovasi, sedangkan di sisi lain, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan bagi PMA yang harus menyesuaikan diri dengan persyaratan tersebut, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memerlukan kerjasama dengan perusahaan lokal. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan TKDN dapat dilihat sebagai langkah positif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global. Namun diperlukan perhatian terus-menerus untuk mengatasi tantangan yang muncul agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai dengan efektif dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.